Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Santoso. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autisme. Baik, selanjutnya agenda saya di sini akan menjelaskan bagaimana pengertian, penyebab, dan cara mengajar dan contoh cabur tersebut. Nah, pertama yaitu ada tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang mengalami gangguan atau indera penglihatan. Secara tunanetra adalah individu yang mengalami kelainan pada indera penglihatan, menyebabkan individu tersebut terhambat dalam penglihatan. Secara etimologis, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Dengan demikian, tunanetra adalah sebutan bagi individu yang menunjukkan kerusakan atau hambatan pada organ mata. Selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa suara atau rangsangan lainnya melalui pendengaran tersebut. Akibat dari terhambatnya pendengaran sehingga seseorang tersebut tidak mampu bicara dan lainnya. Di sini ada tunawicara. Tunawicara adalah hambatan yang menyebabkan anak kesulitan untuk melakukan komunikasi verbal. Cirinya ditandai dengan kesulitan berbicara, suara, dan pendengaran. Selanjutnya ada tunagrahita. Tunagrahita dari bahasa Sanskerta, tuna berarti rugi dan grahita berarti berpikir, adalah kondisi seketika seseorang mengalami keterbelakangan mental ataupun lebih dikenal sebagai retardasi mental. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal, mengakibatkan terganggunya fungsi intelektual dan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan selama masa perkembangannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai tunagrahita apabila memenuhi 3 indikator, yakni pertama, keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata. Kedua, ketidakmampuan dalam perilaku sosial atau adaptif. Ketiga, hambatan perilaku sosial atau adaptif terjadi pada usia perkembangan, yaitu sampai dengan usia 18 tahun. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan dan kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan. Kondisi ini komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Kedua, istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi, kurang, dan kata daksa berarti tubuh, sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota tubuh seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh penderita tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan untuk orang lain. Seseorang yang menyandang tunadaksa
Tunadaksa membutuhkan rehabilitas sebagai sarana pemulihan penyandang cacat tubuh diakibatkan kerusakan pada gangguan pada tulang otot. Ketiga, selain tempat untuk penyembuhan secara baik mental dengan motivasi dan tempat bersosialisasi penyandang cacat dan penyandang cacat dengan masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan menciptakan rasa percaya diri dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baik di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Atau tunarasa sering disebut karena tingkah laku yang ditunjukkan bertentangan secara terus-menerus. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, autisme juga dapat menyebabkan gangguan perilaku. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau GCI, atau dalam bahasa Inggris ada Autism Spectrum Disorder atau ASD. Sebuah tersebut menggambarkan gejala tingkat keparahan yang bervariasi pada autisme tersebut. Nah, di sini ada penyebabnya yaitu penyebab tunanetra atau kebutaan bisa disebabkan oleh kecelakaan, cedera pada mata, terlahir dengan kondisi buta, atau penderita diabetes, glaukoma, atau degenerasi makula. Meski merupakan kelompok minoritas, tapi penduduk Indonesia juga menyandang tunanetra juga tidak sedikit. Selanjutnya ada penyebab tunarungu. Tunarungu dapat karena bawaan lahir atau terjadi saat proses pertumbuhan telinga pada bagian yang merupakan area rawan yang memiliki tulang-tulang halus. Kerusakan pada gendang telinga dapat menyebabkan gangguan pendengaran tunarungu. Nah, selanjutnya ada penyebab tunawicara. Nah, di sini ada 4 penyebab dari tunawicara, yaitu anak sering mengulang kata dan juga memanjangkan suaranya. 2. Suara yang dihasilkan terdengar sangat melengking. 3. Ketika berbicara suaranya serak dan cukup pelan. 4. Saat ingin mengucapkan kata dengan benar akan terlihat kesulitan dan berusaha untuk keras. Selanjutnya ada penyebab tunagrahita. Anak grahita memiliki keterbatasan dalam 2 hal, terutama pertama, keterbatasan fungsi intelektual atau IQ, yaitu kemampuan untuk belajar, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Keterbatasan pada kemampuan beradaptasi, seperti sulit berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya ada penyebab tunadaksa. Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi. 2. Faktor kecelakaan bisa menjadi hal yang utama penyebab tunadaksa pada seseorang. Kecelakaan bisa terjadi pada masa bayi, misalkan terjatuh pada saat digendong, bisa juga terjadi pada saat anak-anak sudah bisa berjalan. 3. Faktor kelahiran pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar dan terjepit. Pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar mempengaruhi sistem saraf pada otaknya.
Terus di sini ada penyebab laras. Faktor biologis perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu neurologis, faktor biokimia, dan kombinasi dan faktor-faktor tersebut. Dua, faktor keluarga. Faktor keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga, misalnya tanpa disadar hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Ketiga, faktor budaya standar. Nilai-nilai perilaku anak dapat melalui tuntunan maupun larangan-larangan dan model yang disajikan oleh kondisi budaya. Beberapa budaya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Penyebab autisme. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko terjadi autisme, misalnya kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, dan kelahiran prematur. Nah, adapun ada cara mengajar yaitu tunarungu. Metode pembelajaran untuk tunarungu adalah pendekatan yang khusus dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran bagi anak dengan kehilangan pendengaran, komunikasi bahasa, dan memahami anak tunarungu sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran. Cara mengajar tunanetra. Di sini ada 5, yaitu pertama, ajari anak dengan menggunakan benda nyata dan miniatur. Tunanetra mengalami hambatan dan penglihatan atau indera visual sehingga araf mengajari anak tunanetra yakni secara konkret atau langsung ia akan sangat sulit untuk mempelajari konsepnya. Kedua, mengajar secara menyeluruh adalah misalnya saat kita mengajarkan tentang hewan sapi, hindari mengajar anak tunanetra per bagian, misalnya saat adanya kepala sapi atau kaki sapi, kita bisa mengajarkan hewan tersebut menggunakan miniatur hewan sapi, kemudian langsung dijelaskan menyeluruh kalau sapi itu adalah kalau sapi itu ada kepalanya, ada kakinya, ada ekornya, sambil anaknya diarahkan meraba miniatur sapi. Ketiga, pembelajaran pada anak tunanetra sangat penting dalam melibatkan aktivitas dalam prosesnya, seperti contoh sebelum di atas bahwa kita bisa mengajari anak membilang sambil memindahkan batu mengenal hewan sapi. Keempat, anak tunanetra mengalami hambatan, namun karena hambatan tersebut indera lain bisa menjadi lebih sensitif. Ajarkan anak suatu hal dengan melihatkan berbagai indera, misalnya ketika mengajarkan tentang ayam, maka anak bisa belajar tentang tersebut untuk melatih kepekaan perabaan, bagaimana bulu ayam, apakah halus atau kasar. Pada indera pendengaran, anak diperdengarkan suara ayam. Kemudian indera pengecap, anak untuk mencoba mencicipi daging ayam. Keempat, dalam mengajari anak tunanetra, hindari dalam mengajar sepotong-potong. Jelaskan suatu hal tak lengkap kemudian beralih ke hal lain, supaya pengetahuan anak juga tidak sepotong-potong. Ajarkan juga dari hal mudah ke hal yang semakin rumit dan kompleks. Cara mengajar tunawicara ada 4, yaitu metode oral adalah metode dasar pembelajaran untuk anak tunarungu. Metode ini menekankan latihan untuk bicara dengan menggunakan bahasa verbal secara spontan dan efektif. Metode membaca ujaran adalah pembelajaran anak tunarungu mengandalkan penglihatan untuk membaca gerak bibir lawan bicara. Dalam hal ini anak tunarungu lebih fokus dalam proses pembelajaran. Metode manual atau isyarat merupakan metode pembelajaran yang mengajarkan tentang bahasa isyarat pada anak tunarungu. Keempat,
Metode komunikasi total pada anak tunarungu adalah metode pembelajaran yang mengajarkan tentang cara berkomunikasi terhadap anak tunarungu dengan memakai berbagai bentuk. Cara mengajar tunagrahita: gunakan bahan bacaan yang menarik dan revelis. Pilihlah bahan bacaan yang menarik dan relevan minat anak tunagrahita. Misalnya, jika sang anak menyukai binatang, berikanlah buku-buku tentang binatang. Dan kedua, gunakan metode pembelajaran visual. Anak cenderung memiliki kemampuan visual yang lebih kuat dibandingkan dengan kemampuan auditori. Maka dari itu gunakanlah metode pembelajaran yang visual. Berikan reward dan penguatan positif. Memberikan reward atau penguatan positif seperti membaca dengan benar adalah cara yang efektif untuk memotivasi mereka. Cara mengajar tunalaras. Metode pembelajaran tunalaras yaitu ada pertama, melibatkan beberapa langkah-langkah penting. Pertama, memahami kebutuhan dan kemampuan anak secara individu. Setiap anak tunalaras memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dalam kebutuhan masing-masing anak. Kedua, menciptakan lingkungan mendukung. Anak-anak tunalaras membutuhkan lingkungan yang aman, terstruktur, dan terorganisir agar mereka dapat fokus dan belajar dengan baik. Ketiga, menggunakan pendekatan visual dan auditori. Anak-anak tunalaras cenderung memproses informasi dengan lebih baik melalui gambar, grafika, dan suara. Oleh karena itu, menggunakan alat bantu visual yang mendengarkan dapat membantu mereka memahami dan mengingatkan materi pembelajaran dengan bentuk dengan lebih baik. Keempat, memberikan dukungan sosial. Anak-anak tunalaras yang sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Cara mengajar autisme. Pertama, jangan menyentuh secara tiba-tiba. Bagi beberapa anak autisme, sentuhan kadang sangat mengganggu atau bahkan menyakitkan jika anak sangat sensitif. Kedua, jangan meneriaki anak. Pendengaran anak autisme biasanya sangat sensitif dan suara keras dapat menimbulkan rasa sakit fisik dan penderitaan sensoris. Ketiga, anak autisme sangat sensitif terhadap sensasi pelukan dan dapat membuat ia mengamuk, menyakiti diri sendiri, dan lain-lain. Contoh cabur untuk tunanetra itu di sini ada goalball, adalah olahraga yang dikhususkan untuk tunanetra. Pertama kali diperkenalkan oleh Sullivan dan Jerman Rivader, Australia tahun 1946. Olahraga ini sebenarnya diciptakan untuk para korban Perang Dunia Kedua yang mengalami kebutaan, namun sering berjalannya waktu olahraga ini banyak digemari dan resmi masuk ke dalam cabang olahraga Paralimpik Toronto tahun 1976. Kedua, yaitu ada cabur tunarungu, sepak bola. Ada satu cabang olahraga yang dimainkan di Paralimpik di organisasian oleh International Bean Sport dengan memodifikasi aturan FIFA. Cabur wicara. Olahraga panan yang satu ini bisa dilakukan oleh siapapun di samping keterbatasan fisik yang ia punya. Bahkan memahami juga diperuntukkan bagi mereka dengan gangguan visual. Cabur grahita, olahraga adaptif snowboarding yang satu ini resmi mulai diadakan tahun 2014 di Winter Paralympic di Rusia. Ada 3 klasifikasi, yaitu untuk orang dengan gangguan pendengaran, penglihatan, serta masalah fisik dan intelektual. Cabang olahraga daksa, olahraga basket ini
diperuntukkan bagi mereka memiliki gangguan fisik dengan melakukan olahraga basket menggunakan kursi roda yang didesain spesialis. Cabang olahraga laras pada cabang Bosnia ini untuk tunalaras yaitu ada cabang olahraga Bosnia. Terdapat 10 nomor yang terdiri dari perorangan dan perpasangan. Terakhir yaitu ada cabang olahraga untuk tuna autisme. Jenis olahraganya bowling. Lainnya yang menyenangkan dan juga sesuai untuk anak autis adalah bowling. Cara melakukan olahraga tersebut mudah dilakukan dan berulang-ulang. Selain itu si kecil juga mungkin akan senang memperhatikan bola yang meluncur ke arah barisan pin kemudian merobohkannya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.